warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ijtima'i wal ittihad wa nahana an tafarruqi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah al-hadi ila sabil rasyad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul ibad. Usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad arsalallahu ta'ala kafatan ammatan li jami'il bilad wa ala alihi wa ashabihi alladzina atamadu bi syari'atihi haqqal i'timad wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Hadratan mukarramin wal mukarramat yang saya hormati para kiai, para asatidz, ibu-ibu ustazah, para guru, para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tanpa hentinya mari kita untuk sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang tiada terhingga, yang tiada terbilang, sehingga malam hari ini alhamdulillah qadarullah kita masih bisa berkumpul, berjumpa, bersua, bertatap muka dalam pengajian rutin kita. Semoga setiap malam Kamis mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam umur kita, dalam hidup kita, ilmu kita, keluarga kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga selamanya Allah sampaikan, Allah akhirkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tanpa berpanjang kata, untuk poin saja mari kita manfaatkan waktu ini dengan langsung kita melaksanakan pengajian kita. Namun sebelumnya ada sedikit informasi atau undangan sehubungan dengan salah satu anggota keluarga kita, guru kita Bapak Sadadin Aweh, yang insya Allah besok malam akan mengadakan ratiban mengiringi keberangkatan beliau melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah acara Arabiah awal ratibannya besok sambil malam narihan ya. Jadi bagi bapak-bapak yang pada waktu ya dipersilakanlah untuk bisa hadir ya. Nah, ya supaya bisa hadir. Ya syukur-syukur balik ongkosan ongkos gitu ya. Main nama motor di ongkosan sampai dijatuh gitu. Kita doakan ya, mudah-mudahan nanti kita juga baik yang sudah apalagi yang belum bisa berziarah ke tanah Haramain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja barangkali. Jadi sukan mah ulama kadara lima. Tapi kan itu TU baik para jemaah sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa nafa wa ittiba wa ibadah wa istifadah wa tiladata ila al-khair wa da'wa ila al-huda wa al-hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih tiba wa tiba wa sababihi wa qurbihi ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikh wa talamidihi bidawayat Allahumma amin ya rabbal alamin. Faslun utawi lagi kelas ini pasal iza taqaddama tatkala nalima dingin sapa al-ma'mum ala imamihi ngatasi imamnya makmum fil mauqifi ing dalem panggonan ngadeg mauqif waqafa yaqifu waqfan wa waqifun wa yakam mauqufun qiblatakib mauqifun mikrofon ya dalaban ya diriku fil mauqifi ing dalem panggonan ngadeg batalah maka batal apa salatuhu salatnya makmum illa bi hadifata ila mungkul Imam Abu Hanifah wa Ahmad dan Imam Ahmad wa qala Malikun wa qala misnatika sapa Malikun Imam Malik illa salatuhu sahihatun manane salatuhu utawi salatnya makmum iku sahihatun sah. Wali Syafi'i lagi berkata pada Imam Syafi'i kaulani utawi rongkawa al-jadidu utawi kawal kananya al-wajibu kang unggul minhuma saking karone kaulani iku al-mutlanu batal Wajibah ulama meminta utawi dari madukur makmum ala imamihi atas imam makmum wa aksuhu lan sakali keirtiba iku makruh bil intifaqi kalawan sepakat ulama kabeh illa dihajati amin karena butuh ayusahabu maka dari sunatkan ya irtifaq wa aksuhu inda Syafi'i dalam buku Imam Syafi'i paslun nah teweh-tewehnya Bismillahirrahmanirrahim. Paslun adapun ini adalah satu pasal iza taqaddama apabila lebih depan siapa al-makmum ala imamihi daripada imamnya fil mauqifi di dalam tempat berdiri ketika sholat berjamaah makmumnya lebih depan daripada imam batalat maka batalat sholat dulu maka batal sholatnya batal sholat kalau makmum lebih depan ketimbang imam. Menurut siapa batalnya? Indah Abu Hanifah wa Ahmad menurut dua mazhab. Yang pertama mazhab Imam Hanafi, yang kedua mazhab Imam Ahmad. Batal menurut dua mazhab kalau imam lebih depan berdirinya, kalau makmum lebih depan berdirinya daripada imam. Lalu bagaimana kalau menurut mazhab yang lain? Waqala Malikun, ada pendapat Imam Malik, salatuhu sahihatun, bahwa sholat si makmum yang berdirinya lebih depan dari imam sahihatun itu ternyata sah. Mungkin ini yang dipakai di Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram imam itu ada dua tempat, kadang di depan dekat Ka'bah. Kalau di depan dekat Ka'bah ya kita tenang, kita anteng, kita imamnya di depan. Tapi terkadang imamnya ada di belakang.
Di belakang imamnya itu ada tempatnya khusus ya. Itu yang dari Ka'bah banyak yang di depan imam. Menurut kita, perasaan kita sebelum ngaji ini tidak sah. Karena kita di depan imam. Kita di area toa, imam di area gedung yang ada atapnya. Karena jadi seperti itu kalau di Masjidil Haram kadang ada seperti itunya. Terkadang walaupun tidak selalu. Setahu kita itu batal ternyata. Menurut mazhab Imam Maliki orang nopo-nopo boleh sah salatnya si makmum walaupun berdirinya lebih depan ketimbang imam. Ayah wae pikir mah, gagal. Lalu bagaimana menurut mazhab yang kita anut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kaulani. Mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i itu ada dua kaul. Ada dua kaul ya. Mana dua kaul tersebut? Kalau jadi dua dulu minum ma'abudan. Menurut kaul jadi, kaul qadim ketika beliau tinggal di Baghdad, hijrah ke Mesir, kemudian mengeluarkan fatwa namanya kaul jadi, kaul pembaharuan. Nah, menurut kaul jadi yang unggul dari kedua kaul tersebut al-mutlaq batal. Yang saya tahu juga itu batal kalau makmum lebih depan daripada imam. Walaupun demikian ada kaul maju, kalau ada lagi yang unggul maju yang diungguli, kaul yang satunya lagi tidak batal. Berarti dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Walaupun makmum berdirinya lebih depan daripada imam. Jangankan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i walaupun kaulnya lebih doi, tapi masih bisa digunakan selama masih ada dua kaul. Karena pada dasarnya dalam fikih itu boleh kita melakukan sesuatu apabila masih ada pendapat yang membolehkan. Tidak boleh kita menyalahkan yang berbeda dengan kita selama masih ada pendapat yang dilakukan atau diterima. Seperti itu kondisi hukumnya menurut empat mazhab apabila makmum lebih depan berdirinya daripada imam. Lalu bagaimana? Ini mah lebih depan mah enggak, tapi lebih tinggi. Lebih tinggi posisinya. Mungkin masjidnya giliran bagian imam di depan, tehnya lantainya dikebawahin, bagian makmum diangkat ditinggiin, mungkin karena supaya nggak kebanjiran atau gimana, atau barangkali masjidnya dua lantai, sehingga makmumnya di bawah, imamnya di atas, waksu atau sebaliknya. Makmumnya di atas, imamnya di bawah. Makmumnya di atas, imamnya di bawah, atau imamnya di atas, makmumnya di bawah. Bagaimana hukumnya? Makruhun bil ittifaq. Kalau itu mah sepakat. Mujtahid yang 4 makruh. Berarti sah, cuma makruh. Ya, makruh. Berarti di kita juga mungkin kalau cuma ditaikin sedikit imam tidak dianggap lah, tidak dianggap. Kalau cuma suka bagian imam juga ada ditinggiin dikit ya, dipasang cakar macam itu mah enggak ibrah lah, tidak diperhitungkan mungkin seperti itu. Mungkin yang terjadi itu 2 lantai. Tuh, ya, kalau kayak di Masjidil Haram berapa lantai? 5 ya. Yang paling atas imamnya di depan. Di bawah, lantai paling bawah. Kalau memang tidak ada alasan syar'i, makruh. Ya, makruh. Illa li hayatin, kecuali memang ada kebutuhan. Ada kebutuhan dalam arti tidak muat gitu ya. Tidak muat tempatnya, kalau pengen di bawah semua, nggak muat.
Kayak di Masjidil Haram kalau di bawah semua banyak. Maka bagaimana kalau demikian? Ayustahabu inda Syafi'i. Maka Imam Syafi'i dianjurkan kalau memang ada kebutuhan silahkan ya, silahkan untuk berbeda posisi, bisa jadi imam di bawah, makmum di atas, atau bisa jadi sebaliknya makmum di bawah, imam di atas. Kalau tidak ada kebutuhan makruh, tapi kalau ada kebutuhan silahkan, boleh ya. Bahkan di sini yustahabu. Kalau yustahabu masalah, yustahabu, yudahu, yusanu sama, artinya disunatkan ya. Kalau tidak, artinya disunatkan itu berarti dapat pahala. Itu dapat pahala karena kalau umpamanya sejajar kemudian tidak memungkinkan, kemudian dia bisa naik ke atas dan masih tetap ikut berjamaah, berarti dapat pahala, tetap berusaha walaupun kemudian di atas. Yang penting itu berjamaah daripada di bawah penuh kemudian dianggap tidak sah, kan rugi. Jadi menurut Imam Syafi'i menjadi sunnah kalau umpamanya imam di atas makmum di bawah, atau makmum di atas imam di bawah, kalau memang ada alasan seperti kebutuhan karena memang tempatnya tidak memadai. Faslun wallahu a'lam bishawab.